Dalam dunia sepak bola, kita sudah sering mendengar ada istilah pemain titipan, di mana seorang owner atau pemimpin klub menitipkan teman dekatnya atau saudaranya atau siapapun itu agar bisa masuk ke tim utama. Dalam video pendek kali ini, saya akan berbicara sedikit tentang timnas. Nggak jauh dari timnas, di mana kemarin sudah mengumumkan siapa saja yang akan dipanggil untuk bermain melawan Australia. Salah satunya adalah Hoki Caraka, di mana setelah Hoki Caraka diumumkan akan dipanggil, langsung beredar berita di sosmed bahwa Hoki Caraka, akun Hoki Caraka di Instagram diserang netizen dengan komentar-komentar, wah ini pemain titipan, intinya seperti itu ya, pemain titipan. Terus ya komentar-komentar negatif lainnya. Saya iseng-iseng buka akun Hoki Caraka, ternyata memang benar banyak sekali netizen yang komen negatif di akun tersebut. Sangat disayangkan sekali menurut saya, di mana kita sedang mempersiapkan akan melawan Australia untuk bisa lolos di Piala Dunia, namun diganggu oleh segelintir netizen, komen-komen negatif yang tidak membangun menurut saya, yang bisa merugikan tim secara umum atau setidaknya bisa mengganggu mental Hoki Caraka dengan komentar-komentar tersebut, atau mungkin bisa mengganggu keluarganya, teman-teman dekatnya yang merasa tidak nyaman dengan komentar-komentar tersebut. Disayangkan sekali mereka atau netizen tidak bisa bersikap dewasa. Ini adalah keputusan pelatih, ini adalah keputusan yang sudah diambil. Mari kita dukung, mari kita doakan apapun alasannya, siapapun yang dipanggil. Lagian kita kan nggak punya bukti otentik apakah itu pemain titipan atau tidak. Kita sebagai penonton seharusnya hanya bisa mendoakan dan mendukung, mensupport. Jangan mengganggu persiapan mereka dengan komentar-komentar negatif. Saya yakin walaupun Hoki Caraka tidak terganggu ya, walaupun ketika ditanya juga mereka Hoki nggak terganggu dengan komentar-komentar tersebut, tapi setidaknya walaupun sedikit ya mesti agak perasaan gimana gitu ya. Ya kalau di depan kamera mungkin Hoki nggak akan bilang, wah saya terganggu dengan komentar-komentar ini, nggak akan bilang begitu. Tapi ya dalam hati pasti sedikit terganggu, keluarganya juga terganggu dan lain sebagainya. Kalau sudah kena mentalnya, saya takutnya itu kena mental, sudah terganggu, takutnya performa di timnas juga akan menurun. Ya kita sebagai netizen, ya saya harap bisa bersikap dewasa, jangan mengganggu dengan komentar-komentar tersebut. Dan saya mewajarkan Anda semua yang tidak ngefans sama Hoki Caraka, wajar hal semacam itu. Nggak suka dengan Hoki Caraka sebenarnya nggak masalah, tapi nggak sukanya itu kan bisa diungkapkan dengan cara lain, misalnya memberi masukan, memberi kritikan yang membangun, itu kan lebih positif daripada sekedar menghujat. Saya percaya bahwa netizen yang menghujat tersebut akun-akun yang ya memang suka melontarkan komentar-komentar negatif, bukan cuma di Hoki saja, bukan cuma di Hoki Caraka saja komentarnya. Saya percaya itu adalah sebuah kebiasaan mereka, entah di berita apapun, entah di postingan apapun, kalau mereka sedikit nggak suka langsung komentar-komentar dengan kata-kata jelek, itu sudah kebiasaan. Menurut saya seperti itu sih. Nggak tahu sebenarnya apa yang dicari orang-orang tersebut ketika mereka berkomentar negatif, apakah kepuasankah atau nggak pernah dapat perhatian dari orang-orang sekitar sehingga mereka mencari perhatian di dunia maya, atau gimana. Dengan komentar-komentar yang seperti itu menarik perhatian agar ya seperti kepuasan ketika melontarkan kata jelek kan diharapkan banyak yang komen, banyak yang ini itu, sehingga merasa
mendapatkan perhatian. Saya pikir hal semacam itu kurang bagus, nggak perlu ditanggapi lah bagi kita yang berpikir positif. Dan untungnya masih banyak juga netizen yang waras dengan tidak mengeluarkan kalimat-kalimat negatif. Masih banyak yang support, masih banyak yang mendoakan. Itu netizen yang waras. Kita semua ingin timnas berjaya, ingin timnas berprestasi. Entah itu yang suka komentar negatif, entah yang suka komentar positif, tentunya pengen timnas berprestasi sekali lagi. Tapi kita sebagai penonton nggak ada yang bisa dilakukan selain hanya mendoakan dan minimal nggak usah komentar-komentar negatif. Jaga mental para pemain dengan cara diam saja. Kalau nggak bisa komentar, kalau nggak ingin komentar dan macam-macam, mending diam. Itu sudah cukup membantu mental para pemain agar mereka bisa fokus bertanding melawan Australia ke depannya. Jadilah bagian dari perjuangan timnas Indonesia. Siapapun bisa melakukan. Kita sebagai supporter, kita sebagai penonton yang jauh dari lapangan, kita juga bisa menjadi bagian dari perjuangan timnas. Dengan cara apa? Sudah saya katakan tadi, kalau nggak bisa ngapa-ngapain, ya diam. Diam, nggak perlu mengganggu. Itu sudah cukup untuk timnas Indonesia.